Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang perulangan atau looping di dalam bahasa C++ dengan menggunakan struktur while, do while, for, continue, dan break, serta goto. Nah, perulangan atau yang biasa disebut dengan looping adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang sampai batas yang ditentukan. Biasanya, bila dalam perulang tersebut tidak disertakan batasnya, maka sintaks akan error, karena proses itu akan berulang terus sampai tak terhingga. Sementara variabel dalam komputer memiliki batasan nilai. Struktur pengulangan terdiri atas dua bagian. Pertama, kondisi pengulangan, yaitu ekspresi boolean yang harus terpenuhi untuk melaksanakan pengulangan, yaitu kondisi benar dan salahnya. Ya. Yang kedua adalah isi atau badan pengulangan, yaitu satu atau lebih pernyataan atau aksi yang akan diulang. Perintah atau notasi dalam struktur pengulangan diantaranya adalah pernyataan while, do while, for, continue, dan break, serta goto. Nah, untuk pernyataan-pernyataan ini saya akan bahas satu persatu. Baik, saya mulai dengan struktur perulangan while. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau tidak sama dengan 0, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah atau sama dengan 0. Bentuk umum struktur while adalah diawali dengan kata while, dilanjutkan dengan kondisi. Ya. Nah, untuk kondisi ini berada di dalam tanda kurung. Selanjutnya diikuti dengan pernyataan. Ya. Nah, pernyataan ini berada di dalam tanda kurung kurawal. Dalam penggunaan while, pastikan bahwa pada suatu saat ungkapan pada while bernilai salah. Jika tidak demikian, pernyataan yang mengikutinya akan dijalankan selamanya atau terus-menerus akan dijalankan. Adapun contoh ya penggunaan struktur while ya. Di sini saya contohkan ya, bentuk program dengan menggunakan struktur while ya. Untuk contoh ini bahasa pemrograman ataupun software ya, bahasa C++ yang saya gunakan adalah Dev C++ ya. Jadi di sini ini langsung ya saya berikan contoh program secara keseluruhan ya. Jadi tidak saya ketikkan manual lagi ya untuk mempersingkat waktu ya. Jadi di sini diawali dengan menginputkan header ya, kemudian fungsi main ya, dan dilanjutkan dengan struktur perulangan while-nya ya. Baik, diawali dengan pendeklarasian variabel yang akan digunakan di dalam perulangan ya, yaitu integer i. Ya, saya gunakan di sini variabel i ya, sama dengan 0, berarti dimulai dengan angka 0. While kemudian kondisinya adalah i lebih kecil dari 10. Ya, selanjutnya pernyataan yang akan ditampilkan adalah cout stmic, kemudian i itu adalah variabel yang kita gunakan tadi, kemudian tgd. Ya, selanjutnya endl ini untuk berpindah ke baris selanjutnya. Nah, selanjutnya diikuti dengan i++ ya, yaitu i dengan simbol penambahan. Maka nantinya i ini akan ditambahkan dengan 1 ya, ditambahkan dengan 1, ditambahkan dengan 1 sampai dengan batas kondisi yang ada ya di dalam struktur while ini ya. Baik, contoh implementasinya saya akan perlihatkan pada Dev C++ nya ya. Baik, ini adalah struktur contoh ya, penggunaan struktur while ya di dalam perulangan ya. Baik, selanjutnya ya ketika program saya eksekusi atau dieksekusi, maka hasil perulangan nantinya adalah seperti ini.
Baik, sudah muncul hasilnya. Oke. Nah, while i lebih kecil sama dengan 10, ya. I sama dengan 0, ya. Diawali i sama dengan, berarti i dimulai dengan 0. Maka i, ya, nilai awalnya adalah 0 atau dimulai dengan angka 0. Kemudian lebih kecil, ya, sama dengan 10. Berarti batas maksimumnya adalah 10. Ya. Sehingga pernyataan epistemic, ya, I dan TGD ini akan dilakukan perulangan terus-menerus sampai dengan angka 10 atau sampai dengan nilai 10, ya. Kemudian penambahannya adalah tambah-tambah 1 sesuai dengan pernyataan I++, ya, yaitu penambahan dengan 1, penambahan dengan 1, penambahan dengan 1. Oke. Baik, inilah contoh struktur while atau penggunaan struktur while di dalam bahasa C++. Nah, selanjutnya masuk ke struktur yang kedua, yaitu struktur perulangan do while. Pada dasarnya, struktur perulangan do while sama saja dengan struktur while. Hanya saja pada struktur do while, kondisi pengecekan ditempatkan di bagian akhir. Hal ini menyebabkan struktur pengulangan ini minimal akan melakukan satu kali proses, walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Ya, jadi tetap akan diproses. Ya. Bentuk umum struktur do while adalah diawali dengan kata kunci do, ya, dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataan, ya, pernyataan 1 sampai dengan pernyataan n, ya, di mana pernyataan tersebut berada di dalam tanda kurung kurawal, ya. Nah, setelah tanda kurung kurawal maka dilanjutkan dengan kata kunci kedua yaitu while, ya, dilanjutkan dengan kondisi, ya, kondisi pengujiannya, ya. Kondisi ini harus berada di dalam tanda kurung, ya. Untuk catatan di dalam struktur perulangan do while, ya, bagian pernyataan 1, ini ya, pernyataan 1 sampai dengan pernyataan n dijalankan secara berulang sampai kondisi bernilai salah. Ya. Pengujian kondisi dilakukan di bagian belakang, ya, setelah bagian pernyataan. Ya. Jadi ini akan diproses terlebih dahulu, baru dicek kondisinya. Oke. Nah, dengan demikian, bagian pernyataan pada pengujian do while minimal akan dijalankan satu kali, ya, atau akan diproses satu kali, ya. Walaupun nanti jika kondisinya salah, ya tidak akan ditampilkan seperti itu, tapi akan diproses terlebih dahulu. Oke. Nah, adapun contoh, ya, penggunaan struktur do while, ya, ini sama seperti contoh yang ada pada while, ya, yang saya gunakan. Ya, di sini perbedaannya hanya, ya, untuk struktur perulangannya, ya, diawali dengan kata do, ya. Jika pada while langsung diawali dengan while, maka pada do while diawali dengan kata do, kemudian while tersebut ditempatkan di bagian akhir, ya, setelah pernyataan, ya. Baik, untuk contoh implementasinya, ya, di sini untuk do while, ya. Oke, diawali dengan kata do, kemudian untuk while-nya di bagian akhir, ya. Nah, untuk eksekusi programnya, ya, hasil eksekusinya itu sama, ya, hasilnya sama, ya. Perbedaannya hanya penulisan struktur perulangannya saja, ya, yaitu dengan menggunakan while atau do while. Oke, baik, ini contoh hasilnya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pada struktur perulangan selanjutnya, yaitu struktur perulangan for. Struktur perulangan for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya, yaitu batas awalnya, ya, syarat looping, dan perubahannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampak lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Pada struktur for, selama kondisi atau syarat perulangan terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Bentuk umum struktur for adalah diawali dengan kata kunci for, ya, kemudian dilanjutkan dengan inisialisasi, syarat, penambahan ataupun penurunan, ya. Ini adalah kondisi, ya, pengujiannya di dalam kurung, ya, diawali dengan inisialisasi, kemudian syarat, kemudian penambahan atau penurunan. Selanjutnya diikuti dengan pernyataan, ya, pernyataan yang akan ditampilkan nantinya.
Atau struktur for yang kedua, ya, yaitu diawali dengan kata for, kemudian dilanjutkan dengan inisialisasi, syarat, penambahan ataupun penurunan, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan 1, 2 sampai dengan n, ya. Nah, ini jika pernyataannya lebih dari satu, ya, maka strukturnya seperti ini, ya, seperti yang kedua ini. Baik, untuk keterangan dari struktur for tersebut, inisialisasi adalah pernyataan untuk menyatakan keadaan awal dari variabel. Kemudian syarat adalah ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Sedangkan penambahan atau penurunan adalah pengatur perubahan nilai variabel, ya, apakah tambah-tambah dengan satu atau dikurang-kurangi dengan satu, ya, atau ditambah-tambah dengan dua atau dikurangi dengan dua, seperti itu. Adapun contoh penggunaan struktur for adalah seperti ini. Diawali dengan penginputan header, ya, yaitu header. Kemudian di sini saya gunakan header, ya, IO manip, ya, info IO manip, ya. Ini untuk fungsi manipulasi yang saya gunakan pada struktur for ini, ya. Baik, adapun bentuk strukturnya adalah diawali dengan pendeklarasian variabel, ya, i sama dengan 0 atau dimulai dengan 0. Kemudian ini tampilan judul, ya, atau tampilan bagian awal bagian atas, ya, dari struktur yang akan ditampilkan. Kemudian dilanjutkan dengan struktur for-nya, ya. For i sama dengan 0, ya. Ini kondisi awal, yaitu i dimulai dengan 0. Kemudian syarat perulangannya adalah i lebih kecil dari 10, ya. Selama i lebih kecil dari 10, maka perulangan akan terus dilakukan. Kemudian plus plus i atau i plus plus, ya, yaitu penambahan dengan 1, ya. Jadi perulangannya nanti akan tambah 1, tambah 1, tambah 1, ya. Nah, selanjutnya pernyataan yang akan ditampilkan adalah cout, ya. Kemudian di sini space kosong, ya, space kosong. Kemudian nilai dari i-nya, ya, dimulai dari angka 0 pastinya nanti, ya. Kemudian set w 10 ini pengaturan jarak, ya, yaitu setelah i ini, ya, akan diambil jarak 10 spasi, ya, 10 spasi dari nilai tersebut, ya, sehingga nantinya setelah i, ya, di sini ada 10 spasi, kemudian nilai yang kedua yaitu i dikali 2, ya. Selanjutnya 10 spasi, ya, untuk ke kanannya, kemudian nilai ketiga yaitu i kali 4, kemudian 10 spasi lagi untuk i kali 6, ya. Nah, begitu seterusnya. Oke. Nah, baik, adapun contoh implementasi atau hasil dari struktur for, ya, sesuai dengan contoh yang saya tunjukkan, ya. Inilah strukturnya tadi, ya. Ya. Nah, untuk hasil pengujiannya adalah seperti ini. Nah, baik. Ini adalah hasil pengujian dari struktur for, ya. Oke. Baik, i dimulai dengan 0, ya, maka di sini dimulai dengan 0. Kemudian, ya, i kali 2, ya, tetap 0, ya. Jadi 0 dikali 2 dikali 4 dikali 6 itu tetap 0, ya. Nah, kemudian di sini, ya, set w10 ini adalah 10 spasi, ya, dari jarak i ke i kali 2, ya. Jadi di sini ada jarak 10 spasi, ya. Di sini juga 10 spasi, 10 spasi. Sehingga jaraknya seperti ini, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk manipulator, ya. Makanya di sini saya gunakan header IO manip, ya, untuk penggunaan manipulator set W tersebut, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh hasil perulangan dengan struktur for, ya. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Baik. Selanjutnya, ya, di dalam struktur for, ya, terdapat pernyataan, ya, yaitu pernyataan for juga, ya, yang berada di dalam pernyataan for lainnya atau biasa disebut dengan nested for, ya. Baik, contoh penerapan atau bentuk struktur nested for adalah seperti ini, ya, yaitu ini, ya, misalnya di sini saya buat
3 variabel ya, tinggi, baris dan kolom ya. Ini untuk membuat segitiga ya. Kemudian di sini ya awalnya kita akan inputkan tinggi segitiganya ya, berapa tinggi yang diinginkan ya. Selanjutnya di sini untuk struktur nested for-nya adalah ini ya. Diawali dengan ya for baris ya. Ini untuk penginputan baris ya, berapa baris yang kita inginkan atau yang diinginkan. Selanjutnya for yang kedua ini untuk penginputan kolom ya, berapa kolom yang diinginkan gitu. Berapa jumlah kolom yang diinginkan ya. Selanjutnya cout, kemudian ya tanda add ini adalah pernyataan yang akan ditampilkan atau data yang akan ditampilkan ya. Baik, contoh implementasinya adalah seperti ini ya, nested for ya, sesuai dengan contoh ya yang ada di dalam materi ya. Ini ya, tinggi baris kolom ya, kemudian inputkan tinggi segitiganya berapa ya. Sebenarnya ini untuk penginputan baris diawali dengan 1 ya, nilai 1. Kemudian ini untuk penginputan kolom ya. Selanjutnya cout, ini saya buat spasi kemudian A ya. Tujuannya apa? Agar add-nya ini nantinya tidak terlalu rapat ya. Jadi ada jarak spasinya. Oke. Nah, adapun hasil ya dari struktur nested for adalah seperti ini nantinya. Oke. Baik, setelah dieksekusi maka inputkan dulu tinggi segitiga yang kita inginkan atau yang diinginkan ya. Baik, di sini saya contohkan tinggi segitiganya misalnya 5 ya. Jika sudah enter saja ya, maka ya pernyataan ya, tanda add ini akan diulang sebanyak 5 kali ya, yaitu barisnya ada 5 ya, kemudian kolomnya juga ada 5 ya. Nah, ini ya contoh implementasi dari nested for ya, yaitu struktur for di dalam for ya. Jadi kalau di sini saya ketikkan 5 maka ada 5 baris dan kolom, kalau 7 ada 7 baris dan kolom ya, seperti itu. Oke. Baik. Selanjutnya ya pernyataan break di dalam perulangan ya. Break bisa digunakan pada for, while, dan do while untuk keluar atau berhenti dari pernyataan. Efek dari break pada struktur while dapat dicontohkan seperti ini ya, yaitu pertama pendeklarasian variabel, saya buat variabel bilangan sama dengan 1 ya, dimulai dengan angka 1. While bilangan lebih kecil sama dengan 10 ya, maka ini adalah 1 sampai dengan 10 nantinya ya. Kemudian if bilangan lebih besar dari 5, break ya. Jadi ada pernyataan break di sini ketika pada kondisi ini, kondisi sebelumnya itu if ya. Jika bilangan lebih besar dari 5 maka break ya. Cout, tampilkan bilangan ya, bilangan plus plus ya, yaitu penambahan dengan 1 ya. Maka untuk implementasi dari contoh ini ya adalah seperti ini ya, yaitu break ya. While bilangan lebih kecil sama dengan 10 ya, kemudian jika bilangan lebih besar dari 5 break ya. Maka untuk hasil implementasi atau eksekusinya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, pernyataan yang akan ditampilkan adalah nilai 1 sampai dengan 5 ya. Kenapa tidak sampai 10? Karena di sini ya pernyataan break yaitu if bilangan lebih besar dari 5 maka break. Break itu menghentikan perulangan. Yang seharusnya perulangan tersebut adalah 1 sampai dengan 10 ya. Dengan pernyataan break maka ya, perulangan akan dihentikan sesuai dengan kondisi ya yang menganjurkan breaknya ya. Jadi break pada bilangan lebih besar dari 5 oke, sehingga hasilnya adalah hanya sampai 5 saja perulangannya. Oke, baik, itu pernyataan break ya atau struktur break ya untuk menghentikan perulangan ya. Nah, selanjutnya ya setelah break ada continue ya. Nah, continue ini kebalikannya ya. Tapi ya untuk continue sendiri ya di dalam perulangan itu dipakai untuk mengarahkan eksekusi ke putaran atau iterasi berikutnya pada pernyataan perulangan ya. Efek dari continue pada struktur for ya
dapat dicontohkan seperti ini, ya, yaitu bilangan dimulai dengan 1, kemudian bilangan lebih kecil dari 10, ya, bilangan plus. Di sini saya berikan teks, ya, untuk contohnya, ya, sama seperti struktur while tadi, ya. Cout, stmik, kemudian bilangan, kemudian TGD, ya. Ini harusnya, ya, dimulai dengan 1, lebih kecil dari 10, maka 1 sampai dengan 9 perulangannya, ya. If bilangan, ya, sama dengan 6, ya, ini simbol relasi sama dengan, ya, jadi sama dengannya 2 kali, ya, memang harus 2 kali, ya, jangan sekali nanti salah. Kemudian continue, ya, kemudian cout, perhatikan apakah saya muncul, ya, maka lihat, ya, hasil implementasi dari struktur continue, ya, ini, ya, for bilangan sama dengan 1, bilangan lebih kecil dari 10, bilangan plus, ya. Maka di sini if bilangan sama dengan 6 continue, ya. Nah, untuk hasil dari struktur perulangan continue, ya, adalah seperti ini, ya. Baik, perhatikan di sini atau lihat di sini hasilnya, ya. Nah, di sini, ya, untuk struktur for, ya, perulangan for yaitu bilangan 1 dimulai dengan 1 sampai dengan 9, ya, yaitu stmik 1 sampai dengan 9 batas maksimumnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada struktur continue, ya, di tengah-tengah atau di antara struktur perulangan tersebut, ya, struktur perulangan ini, ya. Di antaranya itu ada struktur continue, yaitu jika, ya, bilangan sama dengan 6, ya, maka continue, ya, sehingga di sini ketika bilangan sampai dengan angka 6, ya, continue, maka lanjutkan perulangan, ya. Yang dilanjutkan itu proses perulangannya, ya, sehingga pernyataan, ya, perhatikan saya muncul, ini kan bukan proses perulangan, ya, intinya, ya. Jadi perhatikan apakah saya muncul itu tidak akan ditampilkan, ya, tapi beralih atau melanjutkan pada proses perulangannya, ya, yaitu kondisi perulangan ini yang akan diproses. Oke, sehingga perhatikan apakah saya muncul tidak akan ditampilkan, ya, ketika nilai perulangan, ya, sudah sampai pada nilai 6, ya. Jadi di sini, ya. Oke. Jadi perhatikan apakah saya muncul itu tidak akan dimunculkan, tapi dilanjutkan pada bentuk perulangan kembali, ya, atau iterasi perulangannya. Oke. Baik, itu, ya, bentuk struktur continue di dalam perulangan, ya. Nah, selanjutnya, ya, struktur terakhir di dalam perulangan adalah struktur goto, ya, atau pernyataan goto. Pernyataan goto diperlukan untuk melakukan suatu lompatan ke suatu pernyataan berlabel yang ditandai dengan tanda titik 2, ya. Ingat, ya, ditandai dengan tanda titik 2. Contoh penggunaan goto di dalam program adalah seperti ini, ya, yaitu diawali dengan pernyataan, ya, tes goto, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan atau struktur goto-nya. Goto kemudian selesai, ya. Untuk selesai ini bisa diubah dengan kata-kata lain, ya, ini boleh diubah dengan kata-kata lain, ya. Kemudian, ya, dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataan yang akan ditampilkan, ya. Kemudian, ya, dilanjutkan dengan selesainya, ya. Jadi nama, ya, ini, ya, nama yang terdapat setelah goto ini harus sesuai dengan nama yang digunakan, ya, pada saat, ya, goto tersebut akan diimplementasikan. Oke. Nah, untuk pengujian atau implementasi dari struktur goto, ya, adalah seperti ini, ya. Jadi ini contoh, ya, goto selesai, ya. Jadi pernyataan awalnya sebenarnya seperti ini, ya. Jika belum kita inputkan kata goto, ya, maka, ya, di sini ada 4 baris pernyataan, ya. Jadi kalau kita eksekusi atau saya jalankan, ya, nah, hasil eksekusinya adalah seperti ini. Jadi di sini ada 4 baris pernyataan, ya. Nah, kemudian di sini saya gunakan perintah goto, ya. Saya tutup terlebih dahulu, ya. Nah, setelah pernyataan pertama, ya, di sini saya sisipkan, ya, struktur goto, ya, yaitu goto selesai, ya. Selesai ini boleh dengan kata lain,
ya. Kemudian ya selesai tersebut saya tempatkan di ini ya, selesai kemudian titik dua. Ingat titik dua ya. Setelah nama goto-nya ya, nama variabel goto-nya, kemudian ya langsung titik dua ya, jangan titik koma ya, tapi titik dua. Oke. Jadi nama di sini ya dengan yang ada di sini itu harus sama ya. Nah, dengan ya, struktur goto yang saya cantumkan ya di dalam keempat pernyataan tersebut, maka hasil eksekusinya nanti ya yang ditampilkan akan berbeda ya. Baik di sini ya. Yang awalnya ada 4 baris pernyataan atau statement, maka dengan adanya struktur goto ya, baris kedua dan ketiga akan terlompati ya, atau akan dilompati ya, dan tidak ditampilkan, sehingga yang ditampilkan hanya pernyataan sebelum goto selesai dan setelah selesai ya. Jadi hanya dua ini ya pernyataan yang akan ditampilkan ya. Sedangkan dua pernyataan di antara goto ini tidak akan ditampilkan atau akan dilompati ya. Nah, itulah penggunaan ya struktur goto ya di dalam perulangan pada bahasa C++ ya. Baik, dengan demikian ya, inilah yang bisa saya jelaskan ya terkait perulangan pada bahasa C++ ya dengan aplikasi Dev C++ ya. Baik, saya rasa saya cukupkan untuk pembahasan kita tentang perulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.